Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksana Salman Budiaji, NIM 23091387050. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas hasil pengerjaan tugas saya pada mata kuliah Praktikum Elektronika Daya. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rangkaian penyarah satu fasa setengah gelombang dan rangkaian penyarah satu fasa gelombang penuh. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, penyarah satu fasa setengah gelombang ini yang saya akan simulasikan ada rangkaian yang berbeban R, ada yang berbeban L, induktansi atau induktor, ada yang berbeban kapasitor. Nah, tapi di sini tidak ada gambarnya yang berbeban kapasitor. Lalu untuk penyarah satu fasa gelombang penuh ada yang berbeban R saja atau resistor, yang kedua berbeban RL, ada induktor dan resistor, lalu ada yang berbeban C atau RC karena ada resistor dan kapasitor. Yang keempat ada beban RLC di mana R kapasitor dan induktor. Lalu kita simulasikan di software MATLAB untuk yang berbeban R. Kita rangkai seperti yang terdapat pada modul yang telah saya dapat. Kita masuk ke MATLAB. Nah, rangkaiannya seperti ini, sama seperti yang di modul. Sebelum ini teman-teman harus menginstal MATLAB terlebih dahulu untuk mensimulasikan rangkaian tersebut. Nah, pada rangkaian ini terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Saya sebutkan terlebih dahulu. Ini ada voltage AC voltage source. Nah, ini digunakan sebagai sumber. Untuk peak amplitude-nya saya menggunakan 220 volt dan frekuensi 50. Di sini ada linear transformator dan ini adalah current measurement, digunakan sebagai untuk melihat gelombang arus. Untuk ini adalah voltage measurement, ini dioda, ini sama seperti ini, current measurement, ini voltage measurement. Nah, ini power GUI. Lalu untuk yang BACD ini yang menghadap ke sebelah kiri, ini adalah goto. Sinyal yang diterima dari current atau voltage measurement lari ke goto dan nanti kita pindahkan ke sini, ke A, B, D, C. Nah, untuk yang ini namanya adalah from. Nah, ini scope digunakan untuk melihat gelombangnya. Ini scope, ini display digunakan untuk melihat angka, untuk menampilkan angka. Dan gain yang gambar segitiga ini untuk pengali, sebagai pengali. Nah, sudah saya sebutkan komponen-komponennya. Lalu langkah pertama kita men-setting dulu. Seperti tadi, peak amplitude-nya saya menggunakan 220 volt dan frekuensi 50. Dan untuk linear transformator atau trafonya, untuk winding 1 parameter ini saya gunakan 220. Harus sama dengan voltage ini, voltage AC voltage source harus sama untuk yang winding 1. Dan untuk winding 2 ini adalah sebagai output dari trafo. Semisal kita ingin menggunakan 60, maka kita tuliskan di sini 60 volt dan di sini saya menggunakan 100 volt untuk output dari trafonya. Di sini saya menginisiasi
menginisiasikan output dari rangkaian di sini adalah 100. Jadi rangkaian yang tegangan yang masuk pada rangkaian disebut adalah 100 volt. Lalu yang kedua ini ada dioda sebagai penyearahnya dan saya memiliki beban R-nya ini 100. Nah, semula yang rangkaian ini AC dan masuk ke trafo dia akan di step down menjadi 100. Cara kerjanya begitu. Nah, setelah masuk dioda dia akan menjadi DC tapi dengan bentuk masih ada ripple-nya, ada riaknya. Pada rangkaian ini nanti inputnya ini adalah 100. Saya menginisiasikan sendiri 100. Saya memiliki inputnya yang 100, bukan menggunakan input yang ini yang saya masukkan nanti. Lalu kita coba langsung, kita run. Nah, ini sudah saya run. Untuk tegangan inputnya VRMS-nya ini 50. Nah, kenapa kok 50 dan di sini kok ada 1/2? Kita jawab dengan modul yang telah saya dapatkan. Nah, pada modul ini sudah tertulis penyarah beban tahanan murni atau resistor. Untuk mencari VRMS adalah VM dibagi 2. Nah, di sini tegangan yang mengalir tadi kan 100 volt. Saya menginginkan 100 volt. Nah, ini dari goto ini pindah ke from. Nah, ini saling terhubung. Kalau kita pasang display di sini juga nggak apa-apa, cuman kan agak nggak rapi ya, nggak enak dilihat. Makanya kita pakai goto dan from ini. Nah, ini saling terhubung. Jadi di sini ini adalah 100 untuk nilai puncaknya atau VM lah. Pada rumus untuk mencari RMS adalah VM dibagi 2. Nah, makanya dari itu pada gain ini jika saya kasih nilai 1 dibagi 2. Kenapa kok ada satunya? Nah, di sini akan masuk nilai VM. Nah, kalau tidak ada angka 1, otomatis nanti gain ini menjadi nilai VM. Nilai VM kan masuk. Lalu dikali dengan 2. Hasilnya nanti 200 kalau nggak ada 1. Berhubung ada 1/2 menjadikan setengah. VM masuk, VM dikali 1 tetap VM dibagi 2 nanti hasilnya. Sama dengan ini rumus, VM/2. VM masuk, VM dikali 1 tetap 1, nanti VM-nya dibagi 2. Nah, sama. Kalau nggak ada 1, nanti VM-nya masuk langsung dikali dengan 2 kalau nggak ada satunya. Semisal 1 ini sudah dihilangkan, jadi di sini tinggal angka 2. Nah, itu salah. Makanya kita tambahkan 1/2. Untuk arusnya juga sama, mencari RMS. Karena untuk modul ini akan ada tabelnya. Kita mengisi nilai-nilai ini. VRMS sudah ketemu, ini belum saya ganti. RMS sudah ketemu. VMAX ini pada outputnya VMAX, VRMS, VDC, IRMS dan IDC. Nah, pada tegangan output
outputnya terlihat 99,2 volt dan RMS-nya 49,6 untuk VDC. Nah, saya mendapatkan rumus VDC itu adalah VP dibagi P. Nah, sama dengan untuk mencari RMS tadi, di sini akan masuk tegangan output yang semula dari sini, dari go to, kita pindahkan ke from. Nah, di sini nih saling terhubung, atau teman-teman bisa pindahkan displaynya ke sini, nggak apa-apa, cuman kan nggak enak. Makanya kita pakai go to dan from ini. Nah, jadi di sini akan terdapat tegangan yang sama dengan di sini, yaitu sebesar 99,2. Nah, kenapa kok dibagi 1 per pi? Nah, karena untuk mencari VDC rumusnya adalah VP dibagi pi. Tetap kita menggunakan 1 per pi, karena kalau tidak menggunakan 1 hanya dituliskan pi, sama saja dengan VP yang masuk dikali dengan pi, karena gain adalah sebagai pengali. Nah, makanya harus memakai 1 per pi. Hasilnya 31,58. Untuk arusnya 0,496 dan arus IDC 0,3158. Untuk IDC-nya sama, yaitu arus puncak dibagi dengan pi. Nah, ini kok 3,141. Nah, pi itu sendiri adalah hasilnya adalah 3,14 atau 22/7. Kalau semisal di sini kita ganti menjadi pi, pi-nya itu PI gitu ya, bukan apa? Bukan PHI. Atau tidak usah diganti, hasilnya akan tetap sama. Lalu kita lihat gelombangnya untuk yang tegangan input. Nah, ini akan terlihat max-nya adalah 100. Jadi tegangan yang di sini ini adalah 100 volt. Ini masih berbentuk AC karena output dari trafo adalah AC. Nah, lalu pada output yang di sini ini sudah berbentuk DC karena sudah melewati dioda. Kita lihat. Nah, gelombangnya seperti ini. Ini dikatakan DC karena rangkaian tersebut hanya memiliki satu polaritas. Kita lihat Vmax-nya 9,92. Nah, tapi kan di sini ada plus 01. Berarti komanya ini mundur, berarti 99,2. Hasilnya sama 99,2. Begitu. Untuk arus kita lihat berapa. Untuk arusnya 9,920. Nah, berhubung ini min, jadi 0,99 untuk Vmax-nya. Nah, di sini kok 0,49. Nah, kan sudah dikalikan dengan untuk mencari RMS gitu. Jadi arus maksimum dari rangkaian di sini adalah 0,99. Adapun rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Nah, output yang di sini adalah tegangannya adalah 99,2 ya. Dan resistornya di sini adalah 100. Kita masukkan ke rumus I sama dengan V per R. V per R. R-nya ini 100. Jadi I sama dengan 0,99 sama dengan gelombangnya, statistik gelombangnya 0,99. Mari lanjut ke rangkaian yang berbeban C. Kita lanjut untuk yang berbeban C.
atau RC. Nah, pada rangkaiannya tetap sama, cuman dipasang kapasitor. Di sini saya menggunakan kapasitor 220 mikro. 220 mikro E6. Mikro kan 10 pangkat -6. Resistor tetap 100, voltage tetap 220, trafo tetap 100, dan windingnya tetap harus sama 220. Lalu kita run. Kita setting dulu 0.045. Nah, saya jelaskan dulu. Ini kan tadi kan 2 ya, dan hasilnya di sini tuh minus. Kita lihat dulu gelombangnya. Nah, ini penting ini. Nah, ketika waktu yang ditunjukkan tadi itu 2, dia kan berhenti di sini, teman-teman. Berhenti di sini. Nah, semisal kita menginginkan nilai puncaknya, kita itu harus berhenti di puncaknya sini. Ini kan nanti lurus gini terus gini. Nah, harus berhenti di puncaknya, baru mendapatkan nilai puncaknya di sini 100 Vmax-nya. Kalau teman-teman setting waktunya ini 0.01 di sini, dia akan berhenti di sini kawan-kawan. Dia akan menjadi minus atau 0, berapa gitu. Kita coba dulu. Kita ganti periodenya 0,045. Nah, dia akan berganti. Kita lihat gelombangnya dulu. Nah, dia akan berhenti di puncak kalau periodenya 0.045. T ini kan periode. Nah, untuk mencari periode itu rumusnya itu 1 dibagi frekuensi. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat, perbesar gelombangnya, zoom. Nah, pada titik puncaknya ini berapa? Teman-teman bisa paskan sendiri nanti. Oke, begitu. Pada rangkaian di sini Vmax-nya tetap 50 karena belum diapa-apakan, harus 50 Vmax-nya. Dan untuk 1/2 sudah dijelaskan tadi. Untuk Vmax-nya, untuk tegangan output 99,2, VRMS 49,6, VDC 31,58. Untuk yang arusnya IRMS 0,2, IDC-nya 0,17. Mari kita lihat satu persatu bentuk gelombangnya. Ini bentuk gelombangnya. Kita lihat sinyal 100, bentuk gelombangnya. Di sini kita lihat. Nah, bentuk gelombangnya kan berbeda dengan yang berbeban R saja. Di sini kita lihat gelombangnya kan perlahan-lahan naik. Nah, ini kayak mengurangi ripple-nya, mengurangi riaknya jika dipasang kapasitor.
Tadi kalau banyak berbeban R, dia kan gini. Sampai 0 terus naik lagi. Kalau ada kapasitornya, dengan perlahan naik untuk mengurangi ripple-nya. Untuk arusnya kita lihat. Tools, voltage measurement, signal 0,8 untuk arusnya 0,8. Nah, di sini saya akan mencari rumus. Bentar. Bentar, saya carikan dulu. Nah, saya jelaskan di sini cara mencari hambatan pada kapasitor di sini. Untuk mencari hambatan di sini, kita menggunakan rumus XC sama dengan 1/2 frekuensi 2 pi frekuensi dikali C. Itu untuk mencari XC. Nah, XC itu adalah reaktansi kapasitansi. Reaktansi kapasitansi itu sendiri adalah hambatan yang terdapat pada kapasitor. Rumusnya tadi 1/2 pi frekuensi dikali C untuk mencari hambatannya, hambatan pada kapasitor ini. Jika sudah ketemu hambatannya, tinggal teman-teman menambahkan dengan resistor. Berhubung ini seri kan tinggal ditambah. Nah, jika sudah, kita masukkan ke rumus. I sama dengan V per R. V 99,2 dan R-nya berapa? Nanti dihitung teman-teman. Kalau sudah tinggal dibagi. Nah, ketemunya nanti 0,86 hasilnya. Kita lanjut untuk menghitung beban L atau RL. Untuk beban RL, nah sebelumnya saya menyebutkan tadi kan untuk mencari XC itu rumusnya adalah 1/2 pi frekuensi dikali C. Nah, kalau sudah ketemu XC, semisal berapa ohm gitu ya, semisal 2 ohm, kita gabungkan dengan hambatan pada resistor, namanya Z, impedansi. Impedansi adalah hambatan total antara kapasitor dengan resistor atau kapasitor induktor dan resistor. Itu impedansi total. Z sama dengan, dilambangkan dengan huruf Z. Z sama dengan R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat gitu. Jika sudah, teman-teman baru bisa menghitung I sama dengan V per Z, bukan per R lagi, karena hambatan total dari resistor dan kapasitor tadi. Kita lanjut ke RL. Di sini tetap menggunakan 220 volt dan frekuensinya 60. Harus sama dengan sumber 220. Untuk winding 2-nya 100. Di sini induktornya adalah 2 milihenry. Mili dilambangkan dengan 10 pangkat min 3, makanya E min 3. Resistornya tetap 100 ohm. Kita run. Nah, setelah kita run, Varec Mesh tetap 50 karena pada di sini belum diapa-apain.
dan titik puncaknya tetap 100 pasti. Titik puncaknya tetap 100. Titik puncaknya tetap 100. Lalu IRMS-nya 0,496, VRMS-nya 50, VMAX-nya 99,2, VRMS 49,6, VDC 31,58. Untuk itu untuk yang output. Untuk yang arusnya IRMS 0,496, IDC-nya 0,31. Kita lihat gelombangnya. Tadi kan yang tegangan input kan sudah, kita tegangan output kita lihat. Nah, pada output ini tetap DC dikarenakan masih satu polaritas, tidak menyentuh minus. Maksimalnya adalah tetap 99,2, dan untuk arusnya terdapat muncul angka 0,99 untuk arusnya. Nah, untuk mencari nilai arus, teman-teman harus memakai rumus XL. Nah, bedanya apa dengan kapasitor tadi? Kalau kapasitor kan XC, reaktansi, kapasitansi. Kalau di sini XL, reaktansi, induktansi. Karena berbeban L. Makanya disebut dengan XL. Kalau kapasitor XC. Nah, untuk rumus XL ini sendiri adalah 2pi frekuensi dikali L. Kalau kapasitor tadi kan yang untuk yang XC tadi ya berbeban C 1/2pi frekuensi dikali C. Kalau XL ini berbeban induktor ini, XL sama dengan 2pi frekuensi dikali L. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, teman-teman bisa masuk ke rumus Z, impedansi. Impedansi ini adalah hambatan total dari resistor dan induktor, ataupun resistor dengan kapasitor. Rumusnya adalah akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, jika teman-teman sudah menemukan Z impedansi, bisa memasukkan ke rumus. Rumusnya adalah I sama dengan V per Z, bukan per R lagi, karena di sini adalah ada hambatan total dari induktornya. Maka didapatkan hasil I sama dengan V per Z. V-nya kita masukkan 99,2, dan Z-nya semisal nih, Z-nya sudah ketemu 100, maka 99,2 dibagi 100, karena Z-nya seumpama ini 100. Jadi ketemu I-nya sama dengan 0,99, sama dengan ini 0,99. Lanjut, kita buka modul. Untuk yang setengah gelombang sudah terjawab semua. Untuk yang penyara satu fasa setengah gelombang sudah terjawab semua, yaitu berbeban R, berbeban RC, berbeban XL. Nah, habis gini kita akan membahas tentang penyarah satu fasa gelombang penuh. Terdapat beban R, RC, RL, dan RLC. Ada 4 rangkaian nanti yang disimulasikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang
penyiaran satu fasa gelombang penuh, tapi yang berbeban R dulu. Kita masuk. Nah, enak lebih lihat modul dulu ya, biar gampang. Nah, penyiaran satu fasa gelombang penuh berbeban R. Berbeban R di sini adalah rangkaiannya. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini nanti ada sumber 220 dan output trafonya ini terdapat dua. Yang atas 6 volt, yang bawah 6 volt, yang tengah ini CT. Nanti kita hubungkan secara seri. Langsung ke MATLAB. Nah, tidak ada yang berbeda jauh, cuman pada rangkaian yang gelombang penuh ini terdapat 2 dioda dan trafonya ini berbeda. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk yang AC voltage ini tetap 220 volt. Untuk yang linear transformator ini, nah semula kan gini. Kalau yang gelombangnya tidak penuh, semula kan gini. Kita tekan 3 winding transformer, play. Nanti akan seperti ini. Nah, seperti itulah. Kita paskan terlebih dahulu. Kita sambungkan. Nah, lalu kita setting yang winding 1 ini tetap 220 harus sama. Yang winding 2. Nah, winding 2 ini seperti yang ini. Winding 2 6 volt dan yang winding 3 ini 6 volt juga. Kita ke MATLAB. Winding 3 6 volt. Ini bukan 600 ya, 6 volt ini. Lalu tengahnya kita hubungan secara seri. Nah, bedanya cuma seperti itu. Karena di modul yang diinginkan adalah output dari trafo ini 6, yang atas 6, yang bawah 6. Jadi rangkaiannya itu keluar masuk ke dalam dioda. Yang atas ini masuk dioda 1, yang bawah ini masuk dioda 2. Nanti dipertemukan pada current measurement untuk dilihat gelombangnya, lalu masuk ke beban R. Dan untuk yang CT tengah ini masuk ke gampangannya sebagai netral lah, gampangannya yang tengah ini sebagai CT masuk ke R. Semisal nih, semisal pada trafo yang kiri ini 6 volt, yang tengah CT, yang kanan 6 volt. Bila dikeluarkan secara bersamaan dan menuju beban R, nanti adalah outputnya adalah 12 volt. Nah, ini kenapa kok nggak 12 volt? Nah, karena tegangan yang masuk ke dioda ini, yang atas dan bawah ini dijadikan satu. Bertemu di current measurement ini ke resistor. Nah, yang bawah diambil dari CT yang tengah. Nah, makanya tegangannya tetap 6 volt, tidak 12 volt. Semisal yang ini masuk, yang winding 1 ini masuk ke dioda lalu masuk ke resistor sini, dan yang winding 3 menuju dioda ini kita hubungkan ke sini, baru outputnya nanti 12 volt gitu. Lalu kita run. Bentar, saya lihat modul terlebih dahulu.
Untuk VMAX-nya 6 kan, karena di sini disetting pada Win 2 dan Win 3 outputnya adalah 6. Saya menginisialisasikan input dari rangkaian ini adalah 6, bukan yang 20. Untuk VRMS 4,2, dan untuk yang B ini minus. Nah, kita lihat gelombangnya terlebih dahulu. Kenapa kok minus? Karena input 1 ini adalah yang yang Z ini input 1. Untuk yang input 2 ini adalah yang B. Dia awalnya ini dari yang minus gitu. Atau enggak, mungkin saya kebalik ya. Salah satu ini akhirannya itu berbeda, karena nilai dari period ini menunjukkan nilai akhirnya gitu, makanya nilainya minus. Untuk VRMS 5,2, RMS-nya yang di sini ya, bukan yang di sini. VRMS-nya 3,6, ini bukan, kita abaikan saja. VRMS, dan ini untuk VDC. Nah, VDC rumusnya kok 2/pi. Nah, pada modul yang didapatkan untuk mencari untuk penyarat dengan beban tegangan murni resistor yang gelombang penuh, rumusnya 2 Vm per pi. 2 Vm per pi. Nah, 2 Vm per pi. Nah, di sini masuk Vm karena D ini saling terhubung, karena D ini mengukur tegangan output. D masuk ke 2 per pi. Kenapa kok 2 per pi? Nah, kembali lagi, Vm masuk, Vm dikali 2 dibagi pi. Vm masuk dikali 2 dibagi pi, sama. Ini untuk menghitung VDC-nya. Untuk VRMS-nya, nah, teman-teman saya ingatkan terlebih dahulu, karena VRMS juga bisa dicari dengan VRMS sama dengan VMAX dikali 0,707. Itu juga bisa digunakan untuk mencari VRMS. Begitu. Untuk arus, untuk arusnya yaitu 0,0036 untuk IRMS, dan IDC-nya 0,0031. Cara mencarinya tetap I sama dengan V dibagi R. V-nya 6 dibagi dengan 100, hasilnya 0,006. Untuk puncaknya kita lihat, kita buktikan terlebih dahulu apakah benar 0,006. Terdapat selisih ya, mungkin dari hambatan pada dioda ini, lalu dikali dengan 0,707 untuk mencari IRMS. Oh, di sini kita display lagi, ini tidak jadi kita abaikan karena ini adalah masih loading.
Nah, ini digunakan untuk melihat Vmax-nya. Karena pada tabel kan tadi ada yang output. Yang output tadi ada Vmax, VRMS, IDC, dan VDC. IDC kita ambilkan dari sini. Jadi dari yang arus ini. Kita lihat 5,2 kalau nggak salah tadi untuk yang Vmax. Nah kan 5,2 benar. Kita lanjut ke beban RL atau RC. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang yang berbeban RL. Tadi kan sudah yang R dan sekarang yang RL. Nah, untuk rumusnya saya ingin sampaikan di awal sama dengan yang gelombang yang tak penuh, yang setengah gelombang. Rumusnya itu kalau mencari impedansi ini kan nanti ujung-ujungnya harus menghitung impedansi hambatan total yang terdapat di rangkaian ini. Begitu. Rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, XL itu hambatan dari induktor XL, rumusnya sama dengan 2 pi frekuensi dikali L. Nah, saya sampaikan di awal. Ini tetap sama. Outputnya 6. Outputnya winding 2 dan 3-nya tetap 6. Dan winding satunya tetap 20, harus sama dengan V source. Induktornya nilainya 2 mH, resistor 100 ohm. Kita lihat. Pada simulasi beban RL, nah untuk RMS-nya memiliki nilai 4,2 dan Vmax-nya 6. Lalu arusnya ini B minus. Nah, itu minus itu dikarenakan kita lihat gelombangnya itu berhenti di bawah. Saya perbesar. Nah, berhenti di bawah sini, makanya di bawahnya 0, makanya minus. Karena saya menggunakan waktu T atau period 0.0035. Begitu, makanya dia minus. Harusnya kalau nilai puncaknya itu bisa dilihat di Vmax-nya ini 0,0053 kan minus 3 kan, berarti maju 0,005 untuk arusnya. Ini minus ini tergantung waktu yang kita gunakan, T yang kita gunakan atau period. Untuk VRMS output 5,2, VRMS 3,6, VDC 3,3. Nah, ini sesuai dengan modul karena di modulnya kan 2 VM per pi. VM-nya masuk dikali 2 per pi. Untuk arus 0,036 untuk outputnya yang C ini ya. Average-nya kita fokuskan lebih dahulu, sorry. Untuk average
atau sebetulnya ini IDC dan VDC sama ini 0,003. Oke, kita lihat gelombangnya terlebih dahulu untuk yang input. Nah, untuk yang input gelombangnya kan seperti ini, ada dua gelombang yang berlawanan gini. Nah, ini dikarenakan perbedaan sudut antara winding 2 dan winding 3. Makanya gelombangnya berbeda. Sinyal input 2. Maksnya 6, tetap 6 kalau dihitung. Tetap 6. Cuman tergantung dia itu selesainya di mana. Untuk yang tegangan input 1 dia selesai itu di bawah minus 6. Untuk yang bila diskop, oh berarti ini yang Z itu berarti berhentinya, Z itu yang warna biru, berarti yang X ini warna kuning. Saya buktikan ya, dia akan minus 6 karena dia berhentinya gelombang itu di waktu minus. Saya buktikan minus 6. Nah kan minus 6 karena pada scoop yang tegangan input 1 ini berakhirnya itu di sini di bawah, sedangkan yang Z ini atau yang tegangan input 2 dia berakhirnya itu di puncak karena ada perbedaan sudut begitu, makanya minus 6. Lanjut kita ke beban RC. Nah, di sini saya akan membahas tentang rangkaian satu fase penyearah satu fasa gelombang penuh. Kita lihat modulnya. Mungkin ada pertanyaan apakah benar rangkaiannya seperti itu. Kita harus samakan seperti modul yang telah diberikan oleh dosen kita yaitu Pak Widi. Nah, kapasitornya di sini. Nah, langsung gitaran aja ya teman-teman, rangkaiannya nggak berbeda jauh kok, cuman kita menambahkan kapasitornya. Yang tadi kan induktornya kan di sini, di seri ini paralel 220 mikrofarad. Untuk satuan kapasitor itu farad, untuk satuan induktor itu Henry. F farad. Lalu gitaran. Nah, pada rangkaiannya berbeban RC untuk gelombang penuh didapatkan Vmax-nya 6, Vrms-nya 4,2 dan arusnya ini minus. Nah, minus ini kan dikarenakan perbedaan sudut tadi ya. Dia itu jatuhnya di bawah minus. Ini jatuhnya di sini nih. Kan nggak sampai 0, makanya dia minus. Tapi kalau nilai puncak dari arus ini adalah 0,8. Nilai puncaknya itu. Nilai puncaknya itu di sini 0,8. Untuk VRMS output 5,2, VRMS-nya 3,6, untuk VDC-nya 3,3. Bentar saya cek. Ini VDC, ini IDC.
Untuk benar teman-teman, untuk arusnya ini IRMS-nya 0,036, IDC-nya 0,03. Kita lihat gelombangnya. Bentuk gelombangnya seperti ini. Vmax-nya 6. Yang 6 itu yang Z ini berarti dia yang warna biru sampai puncak. Dan yang X ini dia itu -6 karena berakhirnya itu di sini -6. Display itu membaca gelombang pada saat T ini berakhir. Berhubung T ini 0,35 itu di sini. Untuk yang X ini berakhirnya itu di bawah, makanya di display munculnya itu -6. Sama dengan arusnya tadi. Begitu. Dia di bawah 0, makanya minus. Lalu kita lihat gelombangnya satu persatu. Yang ini udah. Untuk outputnya seperti ini teman-teman. Dia akan murni seperti rangka DC nanti naik gini. Kita lihat apa itu Vmax-nya. Vmax-nya adalah 5,2 teman-teman. Apakah sama? Output sama 5,2. VRNS juga sama. Dikali 0,7. Nah, untuk mencari hambatan total sama seperti yang saya bilang tadi. Pertama-tama harus mencari XC, reaktansi kapasitansi. Rumusnya 1/2 pi frekuensi kali kapasitor. Nilai kapasitor ini. Jika sudah didapat, kita masukkan ke rumus, ke Z, impedansi total antara resistor ini dan kapasitor. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XT kuadrat. Nanti ketemu XC-nya. Ketemu impedansinya. Kita lihat arusnya, max-nya ini berapa. E, 0,0052. Nah, semisal ketemunya ini 5,2. Nah, bebannya ini seumpama terbacanya 100. Berarti I sama dengan V per Z. V sama dengan 5,2 dibagi Z. Semisal Z-nya ketemu 100. Berarti 5,2 dibagi 100 yaitu 0,0052. Sama dengan arusnya yang disampaikan di sinyal statistik 0,0052. Begitu untuk yang beban RC, kurang lebih begitu. Lanjut ke beban RLC. Nah, sebelumnya nanti kalau ke beban RLC itu ada beban induktor, kapasitor dan resistor dijadikan satu. Begitu. Baik, untuk yang rangkaian berbeban RLC di sini saya sampaikan rumusnya untuk mencari arus. Tapi boleh teman-teman itu sendiri ya. Untuk mencari I, rumusnya adalah V per Z. Nah, untuk mencari Z ini, rumusnya itu berhubung di sini ada induktor dan kapasitor. Rumusnya adalah R kuadrat ditambah XL kuadrat dikurang XC kuadrat. Oh, sorry. Bukan XL kuadrat dikurang XC kuadrat ya. Cuman XL dikurang XC
kurung baru kuadrat. Nah, mungkin bisa saya ulangi sekali lagi. Untuk mencari Z sama dengan akar R2 ditambah kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Nah, itu nanti ketemu impedansinya atau Z, hambatan total antara resistor, kapasitor, dan induktor. Baru kita masukkan ke rumus yang tadi, I sama dengan V per Z. Di sini tidak ada yang berubah, tetap 6 dan 6 untuk winding 1 dan winding 3, winding 2 dan winding 3-nya. Di sini masih AC, lalu masuk di sini menjadi DC. Langsung kita simulasikan. Tetap sama, Vmax-nya adalah 6, Vrms-nya adalah 4,2 dan arusnya kita lihat di sini saja 0,059 untuk arusnya. Itu masih berada di sini untuk arusnya, belum masuk dioda. Untuk tegangan outputnya, Vrms-nya adalah 5,2 atau ini bukan Vrms ya, ini salah tulis ini Vmax. Untuk Vrms-nya itu 3,7, VDC-nya 3,43, untuk arusnya IRMS 0,03, IDC-nya 0,03. Nah, kita lihat bentuk gelombangnya. Begini bentuk gelombangnya. Untuk yang Z ini yang di atas, yang X ini di bawah. Ketika dipakai display dia akan minus 6 karena pada periode 0,035 dia berada di bawah. Maka display menampilkan hasil waktu periode berakhirnya itu di mana. Ketika berakhirnya gelombangnya di bawah, dia akan muncul nilai yang di bawah itu tadi. Waktunya berakhir di mana. Untuk Vmax-nya 5,2. Vmax-nya 5,2 benar. Di sini ini 5,2. Nah, 5,2 ini didapatkan dari hambatan total atau impedansi dibagi dengan dikali dengan arus. V sama dengan I dikali Z. Arusnya berapa dikali impedansinya berapa, begitu. Kalau mencari V, kalau mencari I, V per Z. Tegangannya seumpama nih 5,2 dan di sini muncul berapa ya? 5,2. Berarti semisal Z-nya ketemu 100, nah ketika dihitung menggunakan rumus impedansi, kan rumusnya kan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Semisal ketemunya 100 impedansinya, berarti 6 volt atau di sini 5 volt lah, 5 volt 5,2 volt dibagi 100 hasilnya kan 0,052 sama 0 kan 2 0,052 gitu. Jadi perbedaannya itu ada rumus-rumusnya. Misal beban C itu rumusnya hanya gini, kalau XL gini, kalau digabung RLC gini. Bedanya pada impedansi doang sih gitu. Dan T ini berpengaruh pada display yang muncul. Ini minus kan berarti dia pada periode segini
semisal 0,035 berhentinya di waktu tersebut. Gelombangnya itu masih di sini dia berhenti, di bawahnya 0, makanya dia minus. Kalau yang Z ini waktu period 0,035 dia berhenti di atas, pas di puncak. Makanya yang terbaca di display ini adalah 6. Begitu. Cukup sekian pembahasan tentang rangkaian penyearah gelombang penuh dan setengah gelombang berbeban RC, RL atau RLC. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang jelas atau belibet ya teman-teman, mohon dimaklumi. Cukup sekian video pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.